Siapa sangka, seorang yang dianggap gila, seorang ODGJ yang tampak tak berdaya, tiba-tiba datang untuk memberi nasihat kepada sang ratu yang dikenal dengan kekuatan luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang yang dianggap tak waras bisa memberi wejangan kepada makhluk yang begitu berkuasa? Ikuti kisah mistis ini hingga akhir dan temukan pelajaran berharga yang tersembunyi di balik pertemuan yang tak terduga ini. Di sebuah desa yang terletak di pesisir pantai selatan, hiduplah seorang pria bernama Ferry. Nama yang sering terdengar dalam bisik-bisik penduduk desa, namun bukan karena kebajikan atau kepahlawanan. Ferry adalah sosok yang dianggap ganjil oleh banyak orang. Seringkali dipandang tidak waras oleh mata yang tidak mampu melihat dunia di balik dunia. Setiap hari, ia berjalan menyusuri pantai tanpa arah, berbicara dengan dirinya sendiri, seolah berbincang dengan alam yang tak tampak oleh manusia biasa. Keberadaannya menjadi pemandangan yang biasa, seakan Ferry adalah bagian dari pantai itu sendiri. Masyarakat, yang sudah terbiasa dengan keanehannya, tak lagi peduli. Bagi mereka, ia hanyalah sosok yang terperangkap dalam kebiasaan yang tak dimengerti. Seorang lelaki yang menganggap dirinya bagian dari pesisir yang luas dan abadi. Namun, di balik segala tingkah laku yang tampak gila, ada suatu keanehan yang sulit dijelaskan. Ferry, meski tampak terpecah dari dunia nyata, merasakan ikatan yang tak terlukiskan dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang melampaui jangkauan indera manusia. Sesuatu yang tersembunyi di balik lapisan kehidupan sehari-hari. Tak ada seorang pun yang benar-benar tahu mengapa Ferry menjadi seperti itu. Beberapa orang di desa beranggapan bahwa ia adalah korban dari tragedi yang begitu besar. Sebuah peristiwa yang mengguncang jiwanya hingga merubahnya menjadi sosok yang kehilangan kendali atas pikirannya. Mereka mengatakan bahwa dulunya, Ferry adalah seorang pemuda yang penuh semangat, cerdas, dan berbakat, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Namun, setelah melalui peristiwa yang begitu traumatis, kehilangan orang tercinta, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap dari itu, Ferry mulai merasakan perubahan yang tak terelakkan. Dari sosok yang penuh cita-cita, ia bertransformasi menjadi seorang pria yang dianggap gila oleh banyak orang. Desa itu, yang selalu memandang Ferry dengan tatapan iba dan rasa takut, memilih untuk mengabaikannya. Mereka menganggapnya sebagai orang yang terjebak dalam kegilaan, seorang yang tak tahu apa yang sedang ia lakukan. Mereka lebih suka melihatnya sebagai sosok yang terbuang, seperti layaknya seorang pengemis yang tak bisa memberi jawaban atas dirinya sendiri. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam di balik diri Ferry, sesuatu yang menghubungkannya dengan dunia yang lebih luas, dunia yang lebih tinggi dari sekadar yang tampak oleh mata manusia. Suatu hari, perasaan yang kuat menggerakkan Ferry. Sesuatu yang jauh lebih dalam daripada kebiasaannya. Sesuatu yang menariknya untuk berjalan lebih jauh dari biasanya. Ada panggilan, sebuah panggilan yang datang dari jauh, dari arah pantai selatan yang selalu dipenuhi dengan cerita gaib yang menakutkan. Di sana, di balik kabut yang tak pernah sepenuhnya hilang, berada kerajaan Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Tempat itu dikenal dengan kekuatan gaibnya yang tak terjangkau oleh sembarang orang. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang berani memasuki wilayah kerajaan tersebut tanpa izin akan kehilangan jiwanya, terperangkap dalam dunia lain yang tak bisa dijelaskan. Namun, Ferry tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa seperti ada suatu panggilan, suatu pesan yang harus ia sampaikan. Dengan tekad yang kuat, ia mulai melangkah menuju pantai selatan, menanggalkan segala mitos dan ketakutan yang mengelilinginya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia memiliki peran penting yang harus dijalankan, meskipun itu berarti harus berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan misterius dari dirinya sendiri. Langkahnya mantap, seolah-olah ia telah mengetahui arah tujuannya, meski dunia sekitar begitu asing baginya. Angin laut yang kencang menyambutnya, dan awan gelap menggantung rendah di atas lautan. Ombak yang menghantam pantai bagaikan suara gemuruh dari dunia lain, sebuah pertanda yang menakutkan. Namun, Ferry tak gentar. Ia terus berjalan, tak terpengaruh oleh dunia sekitarnya, hanya fokus pada tujuannya yang tak tampak. Warga desa yang menyaksikan perjalanannya hanya bisa saling pandang, bertanya-tanya, kemana pria itu akan pergi. Mereka mengira bahwa Ferry hanya sedang berkelana, seperti biasa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih besar dalam dirinya,
Sebuah panggilan yang memaksanya untuk melangkah jauh, lebih jauh dari kebiasaannya. Setelah berjam-jam berjalan, Ferry akhirnya tiba di pantai selatan. Pemandangannya kontras dengan desa yang biasa ia tinggali. Laut yang luas membentang tanpa batas, angin yang kencang menggigit kulit, dan kabut tebal yang menggantung memberikan suasana yang mistis, bahkan menyeramkan. Pantai selatan, yang dikenal sebagai kerajaan Nyai Roro Kidul, memiliki daya tarik yang memikat sekaligus menakutkan. Di balik keindahan alamnya, tempat ini selalu dipenuhi dengan cerita-cerita tentang kekuatan gaib yang melingkupinya, dan banyak yang percaya bahwa siapapun yang berani mendekat tanpa izin akan terjebak dalam dunia yang tak bisa dipahami, atau bahkan kehilangan nyawa mereka. Namun, bagi Ferry, inilah tempat yang harus ia tuju, tempat di mana panggilan itu memandu langkahnya, menembus kabut dan gelombang yang tak tampak oleh kebanyakan orang. Namun, Ferry tidak merasakan ketakutan terhadap tempat ini. Lautan yang luas dan kabut yang menyelimuti, bagi dirinya bukanlah ancaman. Sebaliknya, ia merasakannya sebagai sebuah panggilan, sebuah suara halus yang memintanya untuk melangkah lebih dalam, menuju kerajaan yang tersembunyi di balik kabut itu. Tanpa ragu, ia berjalan menuju gerbang istana yang hanya sedikit orang yang tahu akan keberadaannya. Saat itu, ia tak lagi merasa sebagai seorang pria yang hilang akal. Sebaliknya, ia merasa seolah tengah menjalankan sebuah misi yang amat penting, meskipun dunia luar tak memahami tujuannya. Ketika ia memasuki kawasan kerajaan Nyai Roro Kidul, suasana seketika berubah. Angin yang sebelumnya begitu kencang, tiba-tiba menjadi tenang, sementara kabut yang semula menyelimuti pantai perlahan menghilang, membiarkan istana megah itu terlihat jelas di hadapannya. Langkahnya semakin mantap, seolah ia telah mengetahui dengan pasti arah yang harus ia tuju. Di sekitar istana, para pengawal yang berjaga terkejut melihat kedatangannya. Mereka tidak pernah melihat sosok ini sebelumnya, dan penampilannya yang berantakan serta cara jalannya yang canggung membuat mereka bertanya-tanya, apakah Ferry benar-benar tahu apa yang sedang ia lakukan. Mereka saling berpandangan dengan bingung, namun tak ada yang berani menghalangi, meskipun kecurigaan semakin menggelayuti mereka. Ferry tetap tak terganggu oleh tatapan mereka. Setiap langkahnya menuju istana semakin dekat, seperti ia adalah bagian dari tempat itu yang telah lama menunggu kedatangannya. Ketika pengawal mencoba menghalangi, tubuh Ferry bergerak dengan keluasan, seperti angin yang bebas berhembus, seolah ia tak terikat oleh dunia fisik yang mereka kenal. Akhirnya, Ferry tiba di depan gerbang istana dan berhenti sejenak. Ia memandang luas lautan yang terbentang, merasakan desiran angin yang lembut menyapu wajahnya. Ada ketenangan dalam dirinya, meskipun dunia di sekitarnya terasa tegang. Ferry merasakan bahwa inilah saat yang tepat untuk melangkah lebih jauh, dan tanpa sepatah kata pun, ia melangkah melewati gerbang yang selama ini tertutup bagi kebanyakan orang. Istana yang dulu tampak begitu misterius kini terasa akrab baginya. Setiap langkahnya penuh dengan keyakinan, meskipun kebingungan dan bisikan mulai mengiringi langkahnya dari para pengawal dan dayang istana yang melihatnya. Mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini dan apa yang mendorongnya berani memasuki wilayah yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang memiliki izin dari sang ratu. Sesampainya di ruang utama istana, Ferry berdiri di hadapan Nyai Roro Kidul, sang ratu Laut Selatan. Nyai Roro Kidul adalah sosok yang sangat dihormati dan ditakuti, bahkan oleh makhluk gaib sekalipun. Dikenal dengan kekuasaannya dalam mengendalikan alam dan kekuatan laut yang tak terbayangkan, istana yang menjadi kediamannya tak hanya megah, namun juga dipenuhi dengan keajaiban mistis yang sulit dipahami. Sang ratu, yang biasanya dikelilingi oleh pengikut dan dayang-dayangnya, menatap Ferry dengan tatapan tajam. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Ferry, sesuatu yang tak biasa, yang membuat Nyai Roro Kidul merasa tertarik, meskipun ia tak bisa mengungkapkan rasa itu. Ferry, yang merasakan bahwa waktunya telah tiba, membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang penuh ketenangan. Wahai Ratu Laut, aku datang bukan untuk menantangmu, bukan untuk mengganggumu. Aku datang untuk memberikan sebuah nasihat yang mungkin telah lama kau lupakan. Nasihat tentang keseimbangan dunia ini, antara kekuatan yang tampak dan yang tak tampak, antara kehidupan dan kematian, antara dunia materi dan dunia spiritual. Kata Ferry dengan lembut, namun setiap kata yang diucapkannya seolah mengandung kekuatan yang luar biasa. Nyai Roro Kidul mendengarkan setiap kata Ferry dengan seksama.
Seolah-olah kata-kata itu menyentuh bagian dari dirinya yang telah lama terlupakan. Menyampaikan nasihat kepada sang ratu adalah hal yang mustahil, apalagi berbicara langsung dengan Nyai Roro Kidul. Namun, Ferry tak merasakan sedikit pun rasa takut atau ragu. Ia yakin bahwa ini adalah tujuannya, untuk membawa sebuah pesan penting yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mampu melihat lebih jauh dari sekadar dunia yang tampak di luar sana. Nyai Roro Kidul, yang awalnya tampak tenang, kini sedikit menundukkan kepalanya, merenungkan kata-kata Ferry. Biasanya, tak ada yang berani berbicara dengan cara seperti itu, apalagi memberikan nasihat kepadanya. Namun, ia tak merasa marah atau tersinggung. Sebaliknya, ada sesuatu dalam kata-kata Ferry yang membuat hatinya bergetar. Keseimbangan, gumamnya pelan. Apa yang kau maksud dengan keseimbangan? Aku adalah penguasa lautan. Aku mengatur segala kekuatan alam bawah laut. Apa hubungannya itu dengan dunia manusia yang selalu penuh dengan kerusuhan dan ketidakseimbangan? Suara Nyai Roro Kidul terdengar pelan, namun penuh dengan kebingungan dan keraguan. Seolah kata-kata Ferry mengusik sesuatu dalam dirinya yang telah lama tersembunyi. Ferry, yang merasa bahwa misinya harus dijelaskan lebih lanjut, melanjutkan dengan suara yang lebih dalam dan penuh kebijaksanaan. Ratu, kekuatan yang kau miliki adalah anugerah yang luar biasa. Namun, anugerah itu tidak dapat bertahan lama tanpa keseimbangan antara kekuatan alam dan keharmonisan hidup. Kekuatan yang berlebihan akan merusak segala sesuatu. Bahkan kekuatan yang paling besar sekalipun. Keberadaanmu di dunia ini bukan hanya untuk menguasai, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan agar segala hal di dunia ini tetap berjalan dengan harmonis. Nyai Roro Kidul mendengarkan kata-kata Ferry dengan seksama, dan perlahan wajahnya yang semula angkuh mulai berubah. Ia menyadari bahwa kata-kata Ferry bukanlah hal biasa. Meskipun pria ini tampak seperti orang gila menurut masyarakat, ada kedalaman dalam setiap kalimat yang diucapkannya. Kehadiran Ferry di hadapannya, seorang pria yang dianggap tidak berarti oleh masyarakat sekitar, menyentuh hatinya lebih dalam daripada yang ia sangka. Keseimbangan, gumam Nyai Roro Kidul, mengulang kata-kata Ferry dalam hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Selama ini, ia lebih fokus pada kekuasaannya yang luar biasa atas lautan. Namun mungkin ia telah melupakan satu hal penting, bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kemampuan untuk mengendalikan, tetapi juga dari kebijaksanaan untuk menjaga harmoni antara dunia yang tampak dan yang tak tampak. Ia mulai merasakan ada ketidakseimbangan dalam dirinya, dan kata-kata Ferry seolah membuka jalan bagi pemahaman baru yang belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Ferry melanjutkan, berbicara lebih lembut. Ratu, kekuatanmu, meskipun luar biasa, adalah bagian dari alam yang lebih besar, dan alam memiliki hukum-hukum yang harus dihormati. Ketika kekuatan tidak dikelola dengan bijaksana, ia akan membawa kehancuran, bahkan bagi mereka yang memegang kendali. Ferry tidak bermaksud menggurui, tetapi menyampaikan nasihatnya dengan penuh rasa hormat. Laut yang luas ini, tempat yang kau kuasai, adalah simbol dari kehidupan yang penuh dengan perubahan dan ketidakteraturan. Namun, jika ada keseimbangan antara kekuatan dan ketenangan, antara gelombang yang menggulung dan ombak yang tenang, maka akan tercipta kedamaian yang sejati. Suara Ferry menggema lembut di ruang istana, dan Nyai Roro Kidul merasakan kedalaman dalam kata-kata itu. Di dalam dirinya, ada perasaan yang tak dapat ia jelaskan, perasaan yang selama ini ia abaikan. Apa yang dikatakan Ferry tampaknya berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang selama ini ia lupakan dalam pencariannya akan kekuasaan dan keagungan. Para dayang dan pengawal yang ada di sekitar istana mulai merasa bingung dan heran. Mereka tidak mengerti mengapa Nyai Roro Kidul, yang dikenal dengan kekuatan luar biasa dan kedudukannya yang sangat tinggi, bisa begitu patuh dan mendengarkan seorang pria yang tampaknya tak berdaya, bahkan dianggap gila oleh banyak orang. Mereka saling berbisik dan melontarkan pertanyaan. Mengapa sang ratu mendengarkan orang ini? Apa yang membuatnya begitu patuh pada pria yang tampaknya tak berdaya ini? Beberapa di antara mereka mulai meragukan diri mereka sendiri, karena mereka selalu menganggap Nyai Roro Kidul sebagai sosok yang sangat berkuasa dan tak tergoyahkan. Namun, kini mereka melihat sisi lain dari sang ratu yang lebih lembut, lebih tunduk pada kata-kata Ferry yang tak pernah mereka sangka akan terjadi.
Meski mereka merasa cemas dan bingung, mereka juga tidak berani mengganggu percakapan antara sang ratu dan Fairy. Di tengah kebingungan mereka hanya bisa menyaksikan dan bertanya-tanya tentang hubungan yang aneh antara keduanya. Nyai Roro Kidul, yang semakin tenggelam dalam pemikiran mendalam, akhirnya mengangkat kepala dan menatap Fairy dengan tatapan yang penuh perasaan. Kadang-kadang, kebijaksanaan datang dari tempat yang tidak kita duga. Ujarnya pelan, dengan suara yang penuh makna. Aku telah lama mengandalkan kekuatan untuk mengendalikan segalanya. Tetapi kini aku mulai menyadari bahwa ada aspek yang lebih dalam hidup ini yang belum aku pahami sepenuhnya. Kekuatan yang besar memang luar biasa. Tetapi jika tidak ada keseimbangan, maka kekuatan itu hanya akan membawa kehancuran. Kata-kata Ratu Laut itu tidak hanya menyentuh hati Fairy, tetapi juga para dayang yang ada di sekitar istana. Mereka mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa dalam percakapan ini, sesuatu yang lebih besar daripada apa yang bisa mereka pahami. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Nyai Roro Kidul, sosok yang sangat kuat dan berwibawa, bisa berubah begitu dalam hanya karena nasihat dari seorang pria yang selama ini dianggap tidak waras. Fairy, yang merasa bahwa misinya hampir selesai, berkata dengan lembut, "Ratu, kekuatanmu adalah anugerah. Tetapi anugerah itu juga harus dijaga. Jangan biarkan kekuatan itu menguasaimu, karena kekuatan yang berlebihan akan merusak dirimu dan dunia di sekitarmu. Keberhasilan sejati bukan hanya tentang menguasai, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, antara pengendalian dan kebijaksanaan." Nyai Roro Kidul menunduk dalam-dalam, merenung setiap kata yang diucapkan Fairy. Kata-katanya seolah mengingatkannya pada sesuatu yang telah lama terlupakan. Ia mulai merasa bahwa meskipun ia adalah penguasa laut yang tak tertandingi, ia juga harus memahami peranannya dalam keseimbangan alam semesta yang lebih besar. Kekuatan tanpa kebijaksanaan hanyalah alat yang akan membawa kehancuran. Seiring berjalannya waktu, sebuah pemahaman yang mendalam mulai tumbuh dalam hati Nyai Roro Kidul. Meskipun ia masih seorang penguasa yang luar biasa, ia kini menyadari bahwa kekuatannya tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab besar terhadap alam dan kehidupan itu sendiri. Dalam tatapan penuh makna, Nyai Roro Kidul memandang Fairy dan untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa hormat yang tulus terhadap pria yang sebelumnya dianggap gila. Ada sesuatu dalam diri Fairy yang jauh lebih kuat dari apa yang tampak di permukaan. Kekuatan sejati Fairy tidak terletak pada wibawa fisiknya atau kemampuan untuk mengendalikan dunia luar, melainkan pada kedalaman jiwanya dan pemahamannya tentang hakikat kehidupan. "Aku pernah melupakan bagian penting dari diriku," ujar Nyai Roro Kidul dengan suara lembut namun penuh makna. "Selama ini, aku terjebak dalam kekuatan yang berfokus pada kontrol, menguasai segalanya di bawah laut. Namun kini aku mengerti, ada sesuatu yang lebih besar yang harus aku jaga. Kekuatan sejati datang dengan pemahaman yang dalam tentang keseimbangan, bukan dominasi." Suara Ratu Laut itu bergema di ruang istana yang hening, seolah dunia sendiri mendengarkan dan menyetujui kata-katanya. Fairy mengangguk pelan, merasakan kedalaman perubahan yang terjadi pada Nyai Roro Kidul. "Ratu," ujar Fairy, "dunia ini adalah tempat yang penuh dengan ketidakseimbangan. Setiap peristiwa, baik besar maupun kecil, adalah bagian dari harmoni alam yang terus bergerak. Tidak ada yang bisa menguasai alam sepenuhnya, karena alam itu sendiri adalah entitas yang lebih besar dari apapun yang kita ketahui. Namun, jika kita hidup dengan kesadaran akan keseimbangan, kita dapat hidup berdampingan dengan alam, tidak menaklukkan atau dihancurkan olehnya, tetapi bekerja bersamanya." Nyai Roro Kidul menundukkan kepalanya, merenung lebih dalam. Kata-kata Fairy membuka sebuah pintu yang telah terkunci dalam pikirannya selama ini. Ia mulai merasakan bahwa kekuasaannya, meskipun besar, bukanlah sesuatu yang seharusnya dipertahankan dengan cara memaksa alam atau makhluk lain untuk tunduk. Kekuatan sejati adalah tentang memahami dan menjaga keseimbangan. Para dayang dan pengawal di sekitar istana mulai merasakan keajaiban yang terjadi di hadapan mereka. Mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, tetapi mereka merasakan perubahan yang jelas dalam diri Nyai Roro Kidul. Sang Ratu, yang biasanya dikenal dengan kebesaran dan kekuatan yang tiada tara, kini tampak lebih tenang dan bijaksana. Ada ketenangan dalam cara dia berbicara, dan pada saat yang sama, sebuah aura kedamaian menyelimuti seluruh istana.
Para dayang yang biasanya khawatir akan kemarahan Nyai Roro Kidul kini merasa ada perubahan besar yang sedang terjadi. Mereka mulai percaya bahwa percakapan ini bukan sekadar pertemuan antara seorang manusia dan dewa, tetapi juga sebuah pertemuan jiwa yang memberi pencerahan bagi sang ratu yang selama ini tak terbantahkan. Dengan suara yang hampir berbisik, Nyai Roro Kidul berkata, "Aku berterima kasih kepadamu, Ferry. Kau telah membuka mataku untuk melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Aku akan memikirkan kata-katamu dan berjanji untuk menjaga keseimbangan ini dengan lebih baik." Ada janji mendalam dalam suaranya, sebuah komitmen untuk menjadi lebih bijaksana dalam memerintah kerajaan lautnya. Ferry hanya tersenyum, tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia merasa misinya hampir selesai, bahwa ia telah menyampaikan pesan penting dan bahwa Nyai Roro Kidul kini siap untuk mengambil langkah baru dalam perjalanan hidupnya. Sebelum pergi, Ferry menundukkan kepalanya dengan hormat kepada sang ratu. Nyai Roro Kidul, yang biasanya tidak menerima penghormatan seperti itu, malah menundukkan kepalanya sedikit, seolah mengakui bahwa Ferry memang layak mendapatkan penghormatan itu. Ada hubungan yang terjalin antara keduanya. Meskipun satu adalah manusia dan yang lainnya adalah penguasa alam gaib. Ferry pun berbalik dan mulai meninggalkan istana yang penuh dengan keheningan. Langkahnya terasa lebih ringan, meskipun perjalanan panjang masih menantinya. Nyai Roro Kidul berdiri, memandang Ferry yang berjalan menjauh. Dalam hatinya, ia merasakan rasa terima kasih yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Para dayang yang menyaksikan pertemuan itu mulai memahami bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak tahu apakah Ferry adalah seorang wali atau mungkin seorang yang diberkahi dengan kebijaksanaan luar biasa. Namun yang mereka tahu adalah bahwa hari ini, di hadapan mereka, terjadi perubahan besar. Nyai Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, kini telah menerima sebuah nasihat yang membimbingnya menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dengan tenang, Nyai Roro Kidul melangkah menuju laut, memandang ombak yang bergulung-gulung dan merasa lebih damai daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.